Baik, jadi sini saya menggunakan kamera depan jadi selfie, mungkin bisa kebalik kanan kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan duduk Pak. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Hasan. Dengan saya KPTK ini. Lalu di sini boleh tahu ada masalah apa ya Pak? Dok, saya mau vaksin. Oh, belum vaksin. Lalu Hukumnya itu gimana ya? oh, jadi hukumnya untuk vaksin bagaimana? Hal atau haram gitu ya Pak? Atau dibolehkan tidak gitu ya Pak? Baik, saya akan menjelaskan ya Pak dengan ilmu pengetahuan saya. Jadi yang pertama di sini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 173, yaitu Allah mengharamkan siapa firman Allah itu mengharamkan atas kita itu dari daging babi, bangkai, darah, ya Pak, dan juga sesembelihan yang tidak disebut atas nama Allah, ya Pak. Nah, lalu jika kita terpaksa itu atas keadaan tertentu juga kita tidak menginginkannya, lalu kita memang tidak berlebih atasnya, maka itu insya Allah tidak berdosa. Jadi di sini insya Allah karena ini kan kebutuhan yang mungkin mendesak Pak, karena jika tidak divaksin mungkin kita lebih rentan terkena COVID, maka insya Allah ini tidak berdosa. Insya Allah tidak mengapa. Lalu pada hadis Al-Bukhari ya Pak, di sini itu Allah itu menurunkan suatu penyakit beserta obatnya. Maka di sini insya Allah ya Pak, jadi penyakit COVID ini obatnya ini ya bukan obat tapi lebih ke pencegahannya ya Pak, itu adalah vaksin gitu ya Pak. Lalu dalam riwayat beliau juga bahwa dijelaskan bahwa Allah itu menurunkan penyakit dan juga menurunkan obat. Nah, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka insya Allah ini juga vaksin itu adalah salah satu obat untuk COVID ya Pak. Lalu juga ada pendapat dari Imam Al-Asqalani ya, dari sini dalam kitabnya bahwasanya perintah untuk menghindari berlindung diri dari wabah itu adalah suatu yang wajib. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ini yang wajib dan juga mendesak, insya Allah tidak mengapa. Lalu dalam kaidah fikih Pak, jadi ada kaidah fikih. Yang pertama, kemunculan itu harus dilakukan Pak. Jadi dengan menggunakan vaksin ini, insya Allah akan terbentuk immunity Pak, kekebalan herd immunity gitu Pak, antar suatu komunitas. Dan insya Allah jika sudah terbentuk itu, maka kita akan lindung dari virus itu Pak. Lalu ada kaidah yang kedua Pak. Jadi perintah itu ya terhadap sesuatu itu juga berarti ada perintah untuk melaksanakan sarananya gitu Pak. Di sini jadi ada perintah untuk kita menghilangkan kemudaratan. Jadi lalu ada juga perintah berarti kita diharuskan untuk melaksanakan vaksin sarananya gitu ya Pak. Jadi itu tadi. Lalu yang ketiga di sini ada satu perbuatan yang dengan perbuatan itu suatu perintah yang wajib itu bisa menjadi sempurna, maka suatu perbuatan itu menjadi hal yang wajib juga Pak. Mungkin mungkin ketika kita tidur kita akan membentuk tubuh kita energinya cukup untuk di pagi hari ya. Karena itu kita bisa sholat dengan baik. Apa itu? Jadi Pak. Nah, di sini kaitannya dengan vaksin. Mungkin dengan menghindari COVID ya, kita bisa melaksanakan ibadah. Selanjutnya mencegah itu lebih baik daripada menghilangkannya. Jadi daripada kita nanti terkena COVID baru terbentuk imun, lebih baik kita sudah lewat vaksin saja ya Pak, jadi tidak perlu terkena COVID-nya seperti itu Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi ada vaksin yang dia itu ada bahan haram ya Pak, yang dari babi atau dari tubuh manusia ya Pak. Lalu juga ada yang halal. Mungkin yang halal ini seperti Sinovac Pak. Jadi Sinovac ini dia itu sama sekali tidak ada bahan yang tercemar dari mungkin turunan babi, di dalamnya juga tidak ada bahan babi ya Pak. Dan juga tidak ada bahan yang berasal dari tubuh manusia gitu Pak. Jadi insya Allah di sini statusnya itu halal dari bahan-bahannya. Dan juga vaksin ini mungkin untuk informasi ya Pak, itu virusnya sudah dimatikan, jadi tidak hidup, jadi insya Allah aman. Dan selanjutnya fasilitas ketika diproduksi itu ya Pak, vaksinnya itu hanya untuk vaksin saja. Jadi hanya untuk produksi vaksin saja, jadi tidak tercemar oleh produksi lainnya ya Pak. Jadi juga insya Allah terjamin kehalalnya. Itu untuk yang Sinovac. Lalu bagaimana untuk yang
ada bahan haram. Itu contohnya AstraZeneca Pak. Di sini AstraZeneca ini pada ininya Pak, pada penyiapan inang virusnya. Jadi pada inang virusnya ini dia itu diambil dari sel manusia, jadi sel bayi itu di ginjalnya. Nah ini kan mungkin ya juga menjadi salah satu faktor haramnya ya Pak. Juga yang kedua itu ada saat penyiapan bibitnya. Jadi penyiapan bibitnya ini dia diperlukan ya untuk mau menyiapkan bibitnya itu diperlukan stripsing dari babi gitu Pak. Nah ini kan juga menjadi faktor keharaman ya Pak, itu untuk yang AstraZeneca. Lalu kesimpulannya itu bagaimana? Kesimpulannya untuk yang Sinovac di sini tadi kan kita sudah tahu dia tidak ada bahan babi ya, tidak ada juga bahan dari tubuh manusia ya Pak. Selanjutnya mungkin ketika dia memang ada persentuhan dengan najis mutawasitoh ya mungkin dia nanti statusnya jadi mutanajis, tapi dia situ sudah disucikan ya Pak secara syar'i, maka insya Allah jadi halal. Lalu juga fasilitas produksinya tadi kan sudah suci ya Pak, dan terjaga dari produk-produk yang lain gitu Pak. Jadi insya Allah untuk yang Sinovac ini bahannya halal dan penggunaannya pun diperbolehkan. Lalu untuk yang AstraZeneca itu bagaimana? AstraZeneca itu kan tadi kan ada bahannya haram gitu Pak. Nah, dia itu hukumnya itu mubah boleh itu karena pertama kondisi kita kan di sini kan mendesak ya Pak, kondisi mendesak, lalu darurat juga kalau kita tidak mendapatkan vaksin kita lebih rentan terkena COVID, itu akan berbahaya untuk diri kita sendiri, keselamatan diri kita. Lalu dijelaskan oleh ahli-ahli yang kompeten di sini ya Pak, itu akan fatal gitu Pak jika kita tidak melakukan vaksin. Nah, selanjutnya karena ketersediaan vaksin yang bahannya itu halal itu masih terbatas, maka tidak mengapa untuk menggunakannya AstraZeneca ini Pak. Selanjutnya juga sudah ada jaminan dari pemerintah akan penggunaannya. Jadi insya Allah ini itu dibolehkan seperti itu Pak. Lalu mungkin sekarang kan sedang berpuasa ya Pak. Lalu bagaimana sih ketika kita berpuasa itu kita vaksin, apakah patut ketika puasanya? Jadi kita harus tahu gitu. Jadi dari puasa itu yang membatalkan itu bagaimana? Jadi prinsipnya itu ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita itu lewat rongga terbuka pada tubuh kita. Nah dan juga itu harus dianggap sebagai makanan atau minuman. Jadi insya Allah kan sini kan kita vaksin lewat kalau kita bahasanya itu intramuskular Pak, jadi disuntikan lewat intramuskular di kita gitu. Jadi ini insya Allah tidak membatalkan. Baik, mungkin sekian ya Pak. Wallahualam bishawab. Mungkin untuk yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan dari vaksin. Mungkin ada yang Bapak tanyakan atau ada yang kurang jelas Pak? Jelas. Baik, sudah cukup tadi ya Pak. Baik, terima kasih ya Pak.